Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kampung Tangguh di Kubang Gajah Payakumbuh jadi percontohan di Sumatera Barat. ASN korupsi uang infak di Masjid Raya ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Di Pariaman, para guru mengantarkan rapor ke rumah muridnya secara langsung. Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk menahan lajunya penyebaran COVID-19 adalah dengan cara membentuk unit-unit kecil di tingkat pemukiman yang bertugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan Kampung Tangguh. Kampung Tangguh merupakan sebuah area pemukiman yang dikelola oleh warga di daerah itu dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Setiap orang yang masuk ke area tersebut harus mengenakan masker, mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan oleh warga setempat. Tak hanya soal protokol kesehatan, Kampung Tangguh juga dipersiapkan dengan kemampuan menyediakan bahan pangan bagi warganya, seperti punya ladang sayur, kolam ikan dan ayam petelur. Hasil dari kebun ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di daerah itu. Seperti yang dilakukan oleh warga di Kampung Kubang Gajah Payakumbuh, warga di daerah ini mempunyai kolam ikan sendiri, halaman rumah warga ditanami sayuran. Tak hanya itu, tanah kosong yang ada di daerah itu dijadikan warga sebagai tempat untuk memelihara ayam, baik ayam potong maupun ayam petelur. Dengan cara itu, lebih dari 80% kebutuhan pangan warga Kampung Kubang Gajah ini diperoleh dari daerah itu sendiri. Jika kondisi pandemi COVID-19 memburuk, setidaknya warga Kampung Kubang Gajah mampu bertahan karena mereka telah mempunyai persediaan pangan yang ditanam sendiri. Kampung Kubang Gajah bisa terwujud menjadi kampung tangguh, tak lepas dari peran Polres Payakumbuh yang memberikan supervisi secara terus-menerus sejak bulan Maret lalu. Atas prestasinya itu, Kampung Kubang Gajah dikunjungi oleh Gubernur, Kapolda dan Danrem Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memberi apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh warga Kampung Kubang Gajah dan berharap daerah lain di Sumatera Barat bisa mencontohnya. Ini programnya Bapak Presiden dan Kapolri, Panglima TNI yang kemudian kita jewantahkan dalam Kampung Tangguh, ya, Kampung Tangguh Nusantara. Tapi kita karena melihat kearifan lokal, jadi kita masih mencari satu nama, yaitu Nagari Tageh Rumah Gadang untuk di wilayah Sumatera Barat. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak hanya aspek kesehatan, aspek keamanan, aspek ketersediaan pangan, sosial, ekonomi dan sebagainya yang memang bisa menunjang seperti lokasi ini. Ya, kita berharap ini juga bisa diadopsi di tempat-tempat lain di seluruh Sumatera Barat. Bagi pemerintah Kota Payakumbuh sendiri, keberadaan Kampung Tangguh Kubang Gajah ini menjadi penyemangat dalam hal pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Partisipasi aktif setiap lembaga yang terlibat dalam Kampung Tangguh Kubang Gajah ini merupakan bukti nyata jika setiap masalah bisa diselesaikan secara bersama. Dan ini kita kerjasama juga dengan TNI, polisi dan semua pihak dan termasuk Satpol PP. Nah ini akibatnya alhamdulillah kita bisa saling menjaga namanya. Nah jadi saling menjaga ini penting. Kalau sampai sana ada pembiaran terus itu bahaya. Nah ini yang sudah kita lakukan. Nah insya Allah kami ke depan kalau sudah tidak ada lagi yang negatif ini, yang positif, kita akan coba full test habis ini, full test. Di Kota Payakumbuh terdapat 3 kampung tangguh yang masing-masing berada di Kelurahan Limbukan, Kelurahan Payobasuang, dan Kelurahan Koto Panjang Padang dan Koto Panjang Dalam. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Seorang pegawai kantor Gubernur Sumatera Barat ditahan jaksa pada Jumat sore karena melakukan korupsi dana infak jamaah Masjid Raya Sumatera Barat dan dana lainnya. Tak tanggung-tanggung, uang titipan umat yang telah dikorupsi selama 4 tahun itu mencapai 1,5 miliar rupiah. Usai diperiksa maraton sejak pagi, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat langsung menggiring Yel Nazirinto ke mobil tahanan.
Tersangka adalah seorang pegawai negeri yang berdinas di kantor Gubernur Sumatera Barat, tepatnya di Biro Bina Mental. Yelnazi tak hanya mengkorupsi uang infak sejumlah 862 juta rupiah. Tapi yang bersangkutan juga korupsi dana zakat tuah sakato sejumlah 56 juta rupiah dan korupsi dana APBD Sumbar untuk Masjid Raya sebesar 629 juta rupiah. Total dana yang dikorupsi sekitar 1 miliar 500 juta rupiah. Tersangka yang menjabat sebagai bendahara dalam kepengurusan Masjid Raya Sumatera Barat karena melakukan korupsi dana infak jemaah tersebut selama 4 tahun. Kasusnya baru terbongkar Februari 2020 lalu. Subjektif maupun objektif untuk percepatan penanganan perkara dan segala pertimbangan, termasuk juga ini perkara yang sangat menarik perhatian karena menyangkut uang sumbangan masyarakat yang disalahgunakan. Pada hari ini kita lakukan upaya paksa penahanan. Tersangka dilaporkan oleh pengurus masjid karena laporan keuangan yang tidak sesuai dengan dana kas yang ada. Tersangka digiring ke rumah tahanan Anak Air Padang untuk menjalani proses penahanan selama 20 hari ke depan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Ada yang berbeda saat pembagian rapor kenaikan kelas yang dilaksanakan pada Sabtu pagi. Jika biasanya murid dan orang tuanya datang ke sekolah untuk menjemput rapor, namun kali ini pemerintah Kota Pariaman membuat pengecualian. Bukan murid yang datang ke sekolah, tapi para gurulah yang mendatangi rumah masing-masing muridnya. Selain mengantarkan rapor, guru juga berdiskusi dengan para orang tua terkait proses belajar anak didik mereka. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena jika pembagian rapor dilakukan seperti biasa, maka akan terjadi kerumunan para orang tua dan murid yang datang ke sekolah untuk mengambil rapornya. Untuk itu, pihak sekolah membagi gurunya dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mewakili daerah yang sama. Dengan demikian, pembagian rapor bisa dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Para guru mendatangi rumah masing-masing muridnya untuk mengantarkan rapor kenaikan kelas. Untuk menghindari kerumunan, ya, yang jika ada kerumunan tentu banyak terjadinya interaksi ya antar banyak orang, terutama anak-anak, dan itu sangat rawan sekali terhadap risiko dari penyebaran virus corona. Jadi karena itulah pihak Dinas Pendidikan melalui sekolah berinisiatif untuk mengantarkan rapor ke rumah siswa. Murid dan orang tua yang sebelumnya telah diberitahu tentang pembagian rapor ini menunggu gurunya di rumah masing-masing. Saat guru datang, murid menerima rapornya dan orang tua menandatangani surat penyerahan rapor. Tak hanya itu, guru juga berdiskusi dengan orang tua secara langsung terkait proses belajar yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Para murid mengaku jika mereka merasa rindu untuk kembali ke sekolah bermain dengan teman sebaya. Udah terima lapornya, Nak? Sudah. Udah, gimana hasilnya? Baik. Baik. Baik, naik kelas ya? Ya. Sekarang belajar di rumah? Ya. Kalau keinginannya gimana? Sekolah. Sekolah lagi? Ya. Rindu sekolah ya? Ya. Saat sekarang, Kota Pariaman sedang menerapkan new normal dalam setiap aktivitas masyarakatnya. Pemerintah berusaha untuk menghindari kerumunan sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.